Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, anak-anakku semuanya, adik-adik semuanya, yang utamanya kelas 5 SD. Saya Susilo Mesarjo atau yang biasa kamu kenal dengan Pak Bejo akan menjelaskan proses asesmen kompetensi minimum atau yang biasa dikenal dengan AKM tahun pelajaran 2023-2024 di SD Islam Nurul Hidayah yang akan berlangsung sebentar lagi. Ya, jadi simak terus mengenai apa sih AKM dan bagaimana mekanismenya yang akan dilaksanakan di SD Islam Nurul Hidayah. Yuk kita simak videonya. Oke ayah bunda dan teman-temanku semuanya. Jadi apa sih AKM itu? Ya, jadi AKM ini tuh program dari Kemdikbudristek. Nah, program ini untuk menggantikan UNBK yang dahulu sempat diadakan nih ya. Nah, sekarang berubah namanya menjadi AKM ini. Nah, AKM ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penalaran atau cara berpikir logis dan rasional anak-anak terhadap suatu soal ataupun situasi. Kalau misalnya ada pertanyaan, AKM itu mempengaruhi nilai anak-anak nggak sih Pak? Gitu, nanti nilai anak-anak jadi jelek gimana? Nggak, tenang aja. AKM ini murni untuk melihat sampai sejauh mana sih kemampuan anak-anak kita di usia kelas 5 SD ini di seluruh Indonesia. Jadi tidak mempengaruhi nilai rapot ataupun nilai prestasi apapun sama sekali secara akademik. Oke, jadi nggak usah khawatir ayah dan bunda, adik-adik semuanya, kerjakan AKM ini sesuai dengan apa yang kamu pahami dan apa yang memang kalau udah dibaca, udah diterawang, wah ini jawabannya. Nah, langsung jawab aja itu. Gitu teman-teman semuanya. Oke, berikutnya apa aja sih nanti yang akan dilakukan penilaiannya ya? Ada 4 poin utama, yaitu 1. Literasi membaca, ada literasi numerasi, ada survei karakter, dan yang keempat ada survei lingkungan belajar. Apa sih literasi membaca dan literasi numerasi itu? Nih, karena sekarang ini konteksnya memang kita jadi jarang membaca ya. Nah, makanya dari itu pemerintah berusaha untuk membuat AKM ini supaya apa? Supaya nanti kemampuan membacanya anak-anak dan menelaah soal itu bagaimana? Biasanya hanya dengan jawaban ABCD, benar satu saja udah selesai gitu. Tapi di AKM ini enggak, nanti akan ada menjodohkan. Bahkan di saat ada pilihan, nanti bisa aja loh ada 2 pilihan jawaban yang benar di dalam satu soal. Nah, makanya buat teman-teman semuanya, nanti silahkan cek di link deskripsi di bawah kalau misalnya pengen lihat gimana sih contoh-contoh soal AKM yang literasi membaca dan literasi numerasi. Nanti bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah survei karakter. Nah, ini penting banget nih buat semuanya anak-anak SD Islam Nurul Hidayah yang nanti akan menjadi peserta AKM. Nah, itu nanti akan ada tuh pilihan-pilihan soal mengenai misalnya bagaimana sikap kamu tentang perbedaan agama, terus habis itu nanti bagaimana sih kamu menghadapi bullying di sekolah, apakah terjadi bullying di sekolah, dan berbagai macam sifat-sifat yang nanti tuh karakter kamu banget. Ketika kamu menghadapi situasi, apa sih yang akan kamu lakukan? Nah, itu nanti ada di bagian survei karakter. Dan yang terakhir, ada survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini nanti berfungsi untuk melihat sejauh mana SD Islam Nurul Hidayah memberikan pembelajaran kepada kamu semuanya. Jadi nanti kamu bisa lihat di situ soal-soalnya terkait pembelajaran dengan IT-nya, pembelajaran dengan metode yang kreatif, inovatif guru-gurunya nanti bisa dilihat di situ semuanya. Apakah kamu mendapatkan pembelajaran yang seperti itu ataukah tidak dalam bentuk contoh kasus, ya.
Nanti bisa dilihat juga di kolom deskripsi di bawah mengenai contoh-contohnya, atau mungkin bisa di Google, nanti soal-soalnya akan ada banyak, bisa dilihat di sana. Nah, terus untuk pesertanya gimana? Nah, pesertanya itu benar-benar dipilih secara acak oleh pemerintah. Sekolah tidak mengintervensi mengenai memilih, oh ini si A, B, C gitu harus ikut, tidak ya. Kita mendaftarkan seluruh siswa kelas 5 di SD Islam Nur Hidayah melalui aplikasi Dapodik. Kemudian nanti diturunkanlah nama-nama siapa saja yang berhak ikut. Ya, jadi nanti silakan dilihat di wali kelasnya masing-masing atau guru kelasnya masing-masing. Tolong dicek apakah benar nih anaknya nanti ikut atau tidak, gitu kan ya. Nanti juga pasti akan ada surat pengumumannya dari sekolah. Ya, jadi ditunggu aja buat ayah bunda dan adik-adik semuanya. Terus untuk tanggal pelaksanaan, nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, nanti akan ada 2 tahap kegiatan ini. Yang pertama adalah kegiatan gladi bersih atau kegiatan percobaan utamanya nanti nih di sini ya. Yang kedua ada kegiatan pelaksanaannya. Gladi bersih AKM yang ada di SD Islam Nur Hidayah akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023. Terdapat 2 sesi yang nanti akan dibagi menjadi 15 anak dan 15 anak. Ditambah dengan 5 peserta cadangan jika nanti ada anaknya yang sakit. Ya, atau mungkin ada keperluan keluarga dan yang lain-lain. Oke, jadi tadi untuk kegiatan gladi bersihnya itu tanggal 18 dan 19 Oktober. Diingat ya. Oke. Terus untuk pelaksanaan AKM-nya sendiri nanti akan dilaksanakan tanggal 1 dan 2 November. Ya. Jadi siap-siap semua nanti buat adik-adik semua yang udah dikasih nih sama guru kelasnya nama-namanya, silakan nanti dilihat contoh-contoh soal AKM seperti apa. Ditanya ke gurunya masing-masing mengenai gimana sih Pak cara penyelesaian ini dan lain-lain. Oke ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa melalui guru kelasnya masing-masing, atau bisa silakan berikan komentar di bawah. Oke ya, ayah, bunda, dan adik-adik semuanya, semoga sukses dalam menjalankan AKM tahun pelajaran 2023 dan 2024 ini. Saya Pak Bejo undur diri dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.